Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramuditasari, NIM 210423132 dari Program Studi Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramuditasari, NIM 210423132 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Administrasi yang diampu oleh Bapak Hidayat. Pada tugas ke-15 ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Merayakan Hari Raya Lebaran dengan melakukan mudik adalah hal yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Mudik merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh para perantau untuk dapat berkumpul bersama keluarganya di kampung halaman. Namun, karena adanya lonjakan kasus COVID-19 yang selalu terjadi setiap libur panjang dan masih tingginya kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 yang berlaku pada 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Pemerintah bahkan memberlakukan aturan tambahan, yaitu berupa pengetatan perjalanan pada 22 April sampai dengan 15 Mei, dan juga 18 sampai dengan 24 Mei pada 2021. Ketentuan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021, yaitu tentang peniadaan mudik Hari Raya Lebaran dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus bias COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Meski demikian, Surat Edaran nomor 13 tahun 2021 tersebut ternyata tidak dapat membendung antusiasme masyarakat untuk tetap melakukan mudik. Larangan pemerintah terhadap operasional angkutan umum dan agen travel antar kota juga tidak menghalangi masyarakat untuk tetap mudik, terutama dengan menggunakan kendaraan roda 2 seperti motor. Alasan pemudik diantaranya adalah karena sudah lama tidak bertemu keluarganya, hingga alasan sudah kehilangan pekerjaan di ibu kota karena dampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Pada 12 Mei 2021, sedikitnya ada 1,2 juta pemudik yang telah meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek, meskipun aparat kepolisian telah mendirikan 42 pos pemeriksaan dan penyekatan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Satgas Penanganan COVID-19 bersama jajaran pemerintah terkait diantaranya Kementerian Perhubungan dan Polri pada Kamis tanggal 8 bulan April 2021, di sana telah mengumumkan peniadaan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 tahun 2021, yaitu tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Nah, melalui surat edaran tersebut, pemerintah sudah dengan tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun 2021, yaitu tujuannya demi melindungi masyarakat dari penularan virus corona. Larangan ini diberlakukan untuk transportasi darat, laut, dan juga udara. Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih mengancam dan pembelajaran dari mudik Lebaran tahun lalu, bahwa ada beberapa alasan hingga akhirnya Lebaran 2021 dilarang, yaitu diantaranya yang pertama yaitu tingginya angka penularan dan kematian baik pada masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat pandemi COVID-19 kerap terjadi setelah beberapa kali adanya libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru 2020. Lonjakan kasus aktif secara drastis terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Tingkat bed occupancy rate (BOR) alias persentase tempat tidur yang terisi dari sekian kapasitas tempat tidur yang tersedia pada layanan rawat inap cukup tinggi. Dan yang ketiga, ada banyak warga lansia yang beresiko tinggi dengan meminimalkan mobilitas, maka hal itu bisa mencegah potensi penularan COVID-19 kepada lansia. Nah, yang terakhir,
Saat ini negara-negara maju seperti Amerika Serikat, India, dan beberapa negara Eropa sedang mengalami kenaikan kasus 19 secara signifikan. Satgas Penanganan COVID-19 setelah periode larangan mudik itu tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2021 kembali memberlakukan peraturan pengetatan mobilitas yang persyaratannya sesuai dengan periode sebelum peniadaan mudik berkenaan dengan operasional sektor pariwisata selama 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan di kabupaten atau kota sesuai asal domisili atau dengan satu kawasan aglomerasinya masing-masing. Jalan dengan perjalanan antar daerah yang dilarang. Sedangkan peniadaan mudik lebaran Idul Fitri 1440 harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya. Yang artinya peniadaan mudik merupakan upaya untuk menyelamatkan jiwa warga negara Indonesia karena masih dalam situasi masa pandemi. Nah, dari kesimpulannya, fenomenanya masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan larangan mudik. Perlu untuk menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah perlu untuk melakukan evaluasi agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna untuk mencegah kenaikan kasus penyebaran COVID-19 dapat berjalan efektif. Dalam penyusunan kebijakan yang demokratis, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat. Selanjutnya, dalam upaya pengantisipasian peningkatan kasus COVID-19 pasca liburan lebaran, pemerintah dapat mengupayakan penambahan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 seperti menambah hunian isolasi dan melakukan manajemen pembangunan oksigen untuk setiap rumah sakit. Pemerintah juga perlu untuk terus melakukan kajian bagi kebijakan lanjutan yang berguna bagi masyarakat untuk menetapkan sanksi yang tegas, termasuk bila harus melakukan lockdown seperti negara-negara lainnya demi mencegah penyebaran COVID-19. Makin masif. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan larangan mudik dan hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan bila kebijakan tersebut akan diterapkan kembali pada masa liburan mendatang. Baiklah, itulah tadi hasil analisis saya, yaitu mengenai larangan kebijakan mudik lebaran. Apabila ada kata-kata yang salah atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.